Halo Sobat Ini Ranto, bertemu lagi bersama saya Bang Jahit, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Presiden hanya mengatakan itu domainnya MPR, jangan dikaitkan dengan Presiden. Jadi teringat apa yang dikatakan Jokowi pada saat digadang-gadang menjadi Presiden waktu masih menjabat gubernur di DKI. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak? Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun. Wacana masa jabatan Presiden 3 periode kembali menjadi perbincangan hangat di media. Sebenarnya wacana ini sudah ada sejak awal tahun 2019 sebelum Presiden Jokowi terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden. Wacana ini langsung ditanggapi Presiden Jokowi dengan mengatakan oknum yang mewacanakan ini memiliki 3 maksud tujuan. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Untuk kedua kalinya pun Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa beliau tidak berminat, bahkan menghimbau kita agar tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar yang sudah menyatakan bahwa maksimal masa jabatan Presiden adalah 2 periode. Senada dengan itu, di tingkatan elit partai politik pun sampai sekarang ini tidak pernah mewacanakannya, bahkan menolak ada isu penambahan atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Jika semua sudah sepakat, yang mengherankan adalah kenapa isu itu juga masih ada sampai saat ini. Menurut Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, ini seperti testing of the water untuk melihat kemana arus ombak atau reaksi masyarakat terhadap wacana ini. Tentunya untuk mengetahui peluang keberuntungan. Tanggapan pro dan kontra dari masyarakat terus bermunculan. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Bagi yang setuju, kini sudah bermunculan komunitas atau relawan Jokowi 3 periode. Bahkan ada yang menyandingkan Jokowi dengan Prabowo di pemilu 2024 nanti. Para pendukung ini punya banyak alasan. Ada yang mengatakan orang baik wajar diberikan kesempatan sekali lagi. Ada juga yang mengatakan pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu program-program vital Jokowi sehingga masa jabatan Presiden wajar untuk diperpanjang. Ada yang beralasan biaya pemilu yang terlalu besar, atau juga karena ada perpecahan di pemilu tahun 2019 sehingga dibutuhkan rekonsiliasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Politik itu cair, apa saja bisa berubah walau hanya hitungan detik. Contohnya saja PAN, partai yang selama ini selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, kini masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Masuknya PAN ini membuat partai pendukung koalisi menjadi semakin besar, 82% atau sekitar 60% dari seluruh jumlah anggota MPR. Artinya, jika koalisi pendukung setuju dengan wacana Presiden 3 periode, tentu dengan jumlah segitu sangat mudah untuk diwujudkan. Tinggal satu langkah, yaitu dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang berkaitan tentang masa jabatan Presiden. Wacana jabatan Presiden 3 periode semakin jelas setelah 9 pimpinan MPR di bulan Agustus kemarin bertemu dengan Presiden. Dalam pertemuan itu ada pembahasan mengenai tentang amandemen Undang-Undang Dasar, dan salah satu wakil MPR sempat bertanya kepada Presiden mengenai tentang masa jabatan Presiden. Namun Presiden tidak memberi jawaban yang cukup tegas. Presiden hanya mengatakan itu domainnya MPR, jangan dikaitkan dengan Presiden. Menjadi teringat apa yang dikatakan Jokowi pada saat digadang-gadang menjadi Presiden waktu
masih menjabat gubernur di DKI. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun. Seandainya MPR setuju dengan wacana Presiden 3 periode, apakah partai-partai koalisi juga otomatis setuju? Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah memampangkan wajahnya di baliho-baliho besar yang ada di pinggir jalan? Apakah mereka mau menunggu 5 tahun lagi? Jika wacana itu terjadi, apakah ada jaminan Pak Jokowi akan kembali menang? Jika kalah, bukankah itu akan mencoreng wajahnya Pak Jokowi? Lalu bagaimana pendapat Anda tentang wacana Presiden 3 periode? Apakah Anda setuju? Kalau saya, boleh-boleh saja. Dengan catatan MPR yang kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Sesuai dengan Konstitusi Dasar kita Pancasila, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian pembahasan dari kita. Salam ini cerdas. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.